Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang kami cintai dan yang kami banggakan, anak-anakku semuanya kelas 11 MA Ibnu Abbas. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di pertemuan yang keempat ini insyaallah ya. Keempat pada pembahasan bab yang kedua, masuk pada struktur dan fungsi jaringan baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Maka di pertemuan yang singkat ini kita akan insyaallah menyelesaikan bagian yang pertama dari bab 2 ini berkaitan dengan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terlebih dahulu. Nah, insyaallah karena banyaknya materi yang harus kita selesaikan pada pertemuan yang singkat ini, insyaallah kita akan percepat untuk durasi daripada video ini. Kemudian insyaallah kita sambung untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi yang akan kita laksanakan insyaallah pada hari Rabu besok pagi pada pertemuan jam pertama insyaallah. Nah, jenis jaringan pada tumbuhan di sana nanti insyaallah akan kita pelajari beberapa jenis jaringan ya pada tumbuhan. Yang pertama yaitu jaringan meristem atau dalam bahasa lain sering disebut jaringan embrional karena sifatnya mudah sekali untuk aktif membelah ya, membelah. Nah, sifat-sifat ini pada jaringan meristem diantaranya apa? Disusun oleh sel muda ya. Kemudian tidak punya ruang antar sel sehingga rapat, kemudian selnya berbentuk bulat, ada yang poligonal, ada yang prismatik dan seterusnya. Kemudian di dalam sel mengandung banyak protoplasma. Selnya memiliki 1 atau 2 inti yang sangat besar. Vakuolanya ya itu sangat kecil, bahkan sebagiannya tidak ada ya. Ini beberapa sifat dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem diantaranya terbagi menjadi meristem primer, yaitu meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya juga masih aktif membelah. Contohnya pada pucuk, batang dan ujung akar. Ya. Kemudian yang berikutnya meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel meristematik. Sebenarnya sudah kategori sel dewasa, tapi sifatnya berubah menjadi sel yang meristematik, sel yang masih aktif membelah. Contohnya pada kambium ya, kambium atau garis lingkaran tahun. Lanjut, kemudian pada jaringan meristem ini kambium dijelaskan lebih rinci lagi. Di sana merupakan lapisan sel-sel aktif ya yang membelah di antara pembuluh angkut, xilem dan floem. Nah, juga dijelaskan kambium gabus atau velogen ya yang bisa kita jumpai pada tanaman-tanaman yang batangnya sangat ringan ya. Kemudian lanjut pada jaringan meristem kembali. Di sana yang berikutnya ada meristem apikal ya. Ini terdapat pada ujung batang atau pucuk utama dan ujung batang pucuk lateral serta ujung akarnya ya. Kemudian dilanjut untuk mempercepat durasinya, masuk pada jaringan meristem interkalar ya. Ini berada pada jaringan dewasa atau yang sudah terdiferensiasi ya. Contohnya pada pangkal ruas tumbuhan rumput-rumputan ya atau graminae ya. Lanjut meristem lateral ya. Meristem lateral terletak memanjang ya, sejajar permukaan batangnya atau sejajar permukaan akarnya. Contohnya kambium pembuluh ya dan kambium gabus. Untuk memperjelas berkaitan dengan meristem ini kita bisa lihat di sini ada ujung batang ya. Ini meristem apikal. Nah, ini
meristem kuncup yang di sini, dan di sini meristem apikal pada akar, di ujung-ujung akar. Nah, ini pada kambium yang kalau kita potong di tengah kita akan lihat ada kambium vaskuler, ada kambium gabus. Lanjut. Nah, ini pada contoh satu bunga penuh ya, satu tumbuhan penuh. Nah, ini juga kita lihat pada pucuk sebagian tanaman, kemudian diperlihatkan secara jelas pada potongan batang. Nah, ini sangat jelas sekali. Di sana ada kayu tua, kayu muda, ya, ada ampulur pada bagian sentralnya, tengahnya ada kayu teras, ada gubal, ada pembuluh kambium vaskuler, ya, ada kulit kayu paling luar, kemudian xilem phloem, ya, dan seterusnya. Kemudian jenis jaringan pada tumbuhan berikutnya adalah jaringan permanen, yaitu jaringan yang berasal dari pembelahan sel meristematik primer ataupun sekunder yang telah terdiferensiasi atau sudah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya, ya. Nah, jaringan permanen punya sifat dan ciri sebagai berikut. Di antaranya apa? Tidak lagi beraktivitas memperbanyak diri, sel-selnya relatif besar, ya. Kemudian vakuolnya juga besar, mengalami penebalan, ya, dindingnya. Terkadang bahkan saking sudah dewasanya, terkadang sudah mengalami kematian, ya. Terdapat ruang antar sel. Nah, berikutnya masuk pada jaringan tumbuhan yang berikutnya adalah jaringan pelindung atau epidermis. Merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, ya. Ini jaringan ini disebut sebagai jaringan pelindung karena memang berfungsi sebagai pelindung pada tumbuhan dari berbagai macam pengaruh luar yang merugikan. Contohnya suhu ekstrim, kerusakan mekanik, hilangnya air, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri dari jaringan epidermis, ya, diantaranya terdiri atas satu lapis sel, ya, punya sel-sel yang tersusun rapat, bentuknya variatif, ya, banyak vakuola, kemudian dinding selnya ada yang mengandung lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian sebagian dapat berkembang dan termodifikasi menjadi alat-alat tambahan yang disebut sebagai derivat epidermis. Nah, ini contoh derivat epidermis atau modifikasi pada jaringan epidermis, membentuk sebuah stomata, ya, lubang yang ada pada sisi daun. Kemudian juga ada trikoma, ya. Kemudian di sini ada trikoma non glanduler, ya. Kemudian trikoma glanduler, ya. Kemudian ada emergensia, ya. Kemudian ada spina, ya, duri, ya, dalam bahasa kita. Kemudian ada sel kersik, ya, ada litokis, ya, ada filamen. Nah, ini jaringan-jaringan pada tumbuhan yang sudah kita pelajari. Nah, masuk kembali di jaringan tumbuhan berikutnya ada jaringan dasar atau parenkim. Ya, parenkim merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi, ya. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena hampir dapat dijumpai pada semua bagian tumbuhan. Nah, cirinya diantaranya ada selnya hidup, inti sel banyak, ya, banyak vakuola juga, punya ruang antar sel yang tidak rapat, bersifat meristematik atau membelah. Kemudian jenisnya, dari jenis-jenis parenkim berdasarkan fungsinya ada 6 macam. Ada parenkim asimilasi, penimbun, air, udara, pengangkut, dan penutup luka. Kemudian berdasarkan bentuknya, ya, ada parenkim palisade, bunga karang, bintang, dan lipatan. Yang berikutnya jaringan penyokong atau penguat. Di sana merupakan jaringan yang menunjang bentuk
sebuah tubuh tumbuhan. Nah, cirinya memiliki dinding yang tebal serta kuat dan mengalami spesialisasi ya pada sel-selnya. Berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, fungsinya diantaranya adalah menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan, melindungi embrio, melindungi jaringan pengangkut, memperkuat jaringan parenkim, dan seterusnya. Nah, jaringan penyokong atau jaringan yang penguat merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini ada pada batang, daun, bunga, dan buah, serta akar yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim ya, jika sejak muda selnya tidak sudah membentuk sklerenkim. Nah, ciri-cirinya tersusun dari sel yang hidup, ukuran dan bentuknya beragam, penebalan dinding tidak teratur, isi sel dapat mengandung kloroplast dan tanin. Nah, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan. Cirinya diantaranya sel-selnya memiliki dinding sekunder yang tebal, mengandung zat lignin, bersifat kenyal, tidak mengandung protoplasma ya. Jaringan sklerenkim terbagi jadi dua jenis, yaitu serabut dan skleroid. Nah, ini contoh yang serabut atau serat. Kemudian yang skleroid merupakan sel-sel yang mati saat dewasa, tapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Nah, ini dia jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Oke, lanjut pada jaringan tumbuhan berikutnya adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Di sana ada xilem dan phloem. Insya Allah sudah familiar di kita semuanya. Untuk xilem, jaringan pengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun. Sebaliknya kalau phloem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini dia contoh penampakan dari xilem. Nah, phloem demikian juga penampakannya seperti ini. Nah, ini tipe-tipe berkas pengangkutan ya. Ada yang terbuka, tertutup, dan radial, serta beberapa varian yang lain daripada tipe-tipe pengangkutan. Nah, oke, lanjut kembali pada jaringan sekretori ya. Sekretori yaitu sekumpulan sel yang berfungsi menghasilkan suatu zat. Nah, contohnya menghasilkan getah, ya, resin, ya, menghasilkan lendir, sel-sel penyama, dan sel mirosin. Itu merupakan bagian-bagian dari jaringan yang tidak semua kita dapati pada jenis tumbuhan, hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, ini contoh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan dulu sampai sini untuk jaringan pada tumbuhan. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semuanya untuk bisa bersua kembali di pertemuan yang ke-5 nanti insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya dan diberikan kesehatan untuk kita semuanya sehingga kita bisa bersua kembali secara offline ya, tatap muka langsung di ma'had kita tercinta insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.